Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Seorang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 14 bagian B saja. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Kalimat ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel ketika Tuhan menyatakan bahwa dia menolak keberlanjutan kepemimpinan Saul sebagai raja karena ketidaktaatan Saul. Kita tahu semua siapa orang tersebut. Orang itu adalah Daud. Nah, yang menjadi pokok renungan firman Tuhan hari ini adalah apa arti dari kata berkenan di hatinya. Saya akan mengutip sebuah ulasan dari buku yang berjudul Daud, Pria Penuh Gairah dan Terpilih, karangan Charles R. Swindoll di halaman yang ke-23. Ketika Allah menjelajah bumi untuk mencari pemimpin-pemimpin, dia tidak mencari orang yang sempurna, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi dia mencari kualitas tertentu dalam diri orang tersebut. Allah menemukan kualitas itu dalam diri Daud, yaitu orang yang berkenan di hatinya. Apa artinya menjadi seorang yang berkenan di hatinya? Orang yang berkenan di hati Allah adalah orang yang mempunyai spiritualitas atau memiliki hati yang seirama dengan Allah. Apa yang penting bagi Allah, penting baginya. Apa yang tidak berkenan di hati Allah, juga tidak berkenan di hatinya. Apa yang jadi beban Allah, juga menjadi bebannya. Ketika Allah ke kanan, dia ke kanan. Ketika Allah berkata berhenti, dia akan berhenti. Orang yang mempunyai spiritualitas seperti itu akan memiliki hati yang peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Terbukti ketika Daud berdosa dengan mengambil Batseba menjadi istrinya dan membunuh Uria suami Batseba. Dan ketika Nabi Nathan datang untuk menegurnya, Daud tidak berdalih. Dia tidak berusaha mencari pembenaran, tetapi dia segera mengakui dosanya dan bertobat. Karena Daud tahu itulah hati Allah, hati yang tidak menginginkan adanya dosa. Karena itu Daud segera kembali hatinya kepada Allah dengan bertobat, mengakui segala kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini prinsip Allah tidak berubah. Allah mencari orang yang berkenan di hatinya untuk diberkati, untuk diangkat, untuk dilimpahi kekuatan. Satu ayat tertulis dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 mengatakan begini. Mata Allah menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kata bersungguh hati terhadap Dia dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan a people whose heart is perfect atau is completely toward Him. Jadi bersungguh hati itu adalah orang yang hatinya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Orang yang hatinya seirama dengan hati Allah. Dan kepada orang itulah dikatakan Allah akan melimpahkan kekuatannya. Tentu hanya bukan kekuatan. Dia akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang berkenan di hatinya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Mengelola kehidupan kita. Mengelola pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan kita untuk menjadi seirama dengan hati Tuhan. Jadilah orang yang berkenan di hatinya. Jadilah orang yang hatinya seirama dengan hati Allah. Jadilah orang yang hatinya seutuhnya untuk Allah. Ketika Allah berkata bertobat, dia akan segera bertobat. Ketika Allah mengatakan jangan, dia tidak akan melakukannya. Ketika Allah berkata ke kiri, dia akan ke kiri. Ketika Allah berkata ke kanan, dia akan ke kanan. Memang tidak mudah memahami hati Allah. Tapi ketika kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya Roh Kudus akan memimpin kita.
kita bisa memahami hati Tuhan, untuk kita bisa memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita membangun kehidupan kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, berkat-berkatnya, dan segala yang baik dari takhta kasih karunia-Nya kepada orang yang berkenan di hatinya. Amin. Puji Tuhan.